Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Nurus Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 18030300038, Prodi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas sosiologi politik, yaitu mereview bab 3 buku sosiologi politik yang berjudul Power, Politics and Society and Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bab 3, politik, budaya, dan proses sosial. Sub yang pertama, budaya dan politik. Apa itu budaya? C. Wright Mills pada tahun 1959 mengamati bahwa konsep budaya adalah salah satunya kata-kata spongies dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya terhubung untuk berbagai disiplin ilmu, kami mengkonseptualisasikan budaya sebagai terdiri dari nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Pengetahuan adalah penyimpan pengalaman, temuan, dan cara memahami dunia. Untuk misalnya, sejak pencerahan sains telah berkembang menjadi tradisi pengetahuan. Studi tentang nilai-nilai dan kepercayaan bagaimanapun merupakan bagian penting dari penelitian dalam sosiologi politik. Studi tentang budaya politik menawarkan pandangan berbeda tentang politik, mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana warga mengembangkan gagasan tentang kekuasaan. Yang kedua, dari mana pengetahuan politik itu berasal, dan apa pengaruhnya terhadap politik. Yang ketiga, peran apa yang dimainkan media dalam penciptaan ide atau pengetahuan politik. Yang keempat, apakah simbolisme tertanam dalam struktur politik yang digunakan untuk memanipulasi kepercayaan warga tentang kekuasaan. Sub yang kedua, kerangka politik, budaya, dan teori. Yang pertama, pluralis. Budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Pluralis memandang budaya sebagai persemaian bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses sosial. Pluralis memperlakukan budaya sebagai komponen penting untuk memahami bagaimana massa menawarkan dukungan untuk sistem politik, atau bagaimana perubahan dalam nilai dan keyakinan menghasilkan perubahan terkait dalam konfigurasi kebijakan koalisi yang menghasilkan perubahan dalam siapa yang memerintah. Yang kedua, pilihan rasional. Ideologi, nilai-nilai politik, hegemoni, dan atau sistem kekuasaan simbolis yang menumbuhkan kepatuhan aturan politik adalah tema dalam kerangka kerja pluralis elit dan kelas. Teori pilihan rasional telah menempati posisi penting dalam penjelasan terkini tentang kekuasaan dan hasil politik. Yang ketiga, sosialisasi politik. Akuisisi pengetahuan politik, pemahaman simbol-simbol politik, atau memanipulasi nilai-nilai atau tujuan politik lebih baik dipahami jika kita mempertimbangkan bagaimana masyarakat memadukan budaya kepada generasi mendatang. Studi awal sosiologi politik berfokus pada sifat pembelajaran politik, khususnya terutama pada masa kanak-kanak dan remaja. Sosialisasi politik diterapkan Erikson, Ludbeck, dan Tedin mengidentifikasikan memadukan tahapan-tahapan berikut dalam sosialisasi politik. Yang pertama, prasekolah pada tahun usia 3 hingga 5. Yang kedua, anak usia dini usia 6 hingga 9 tahun. Yang ketiga, late childhood usia 10 hingga 12. Yang keempat, masa remaja usia 13 hingga 18 tahun. Yang kelima, kedewasaan politik. Yang berikut, nilai politik. Pergeseran dari nilai materialis ke nilai postmaterialis. Salah satu proyek paling komprehensif yang didedikasikan untuk mempelajari bagaimana perubahan sosial mempengaruhi politik. Strategi ini diubah sebagai respons terhadap perubahan ekonomi, teknologi, dan politik, dan akhirnya politik berpengaruh. Studi budaya politik ini menyoroti bagaimana dampak ekonomi dialami oleh generasi yang berbeda, mengubah nilai dan sikap politik. Postmaterialis melampaui label tradisional dan cenderung mendukung perubahan secara umum. Yang kedua, Inekels dan kepribadian modern. Sama seperti model perubahan budaya dan politik yang digariskan oleh Engelhardt, Alex Inekels memiliki budaya politik yang dikonseptualisasikan muncul dari perubahan sosial yang menghasilkan apa yang ia sebut dalam tanda kutip modern nilai-nilai. Dia juga menyimpulkan bahwa setiap generasi mengalami sejumlah perubahan historis dan struktural yang tercermin dalam sosialisasi proses masyarakat. Hasilnya adalah pergeseran pola nilai individu di antara warga negara. Yang ketiga, nilai agama dan politik.
Kekuatan politik akan berpindah dari agama yang mendasarkan pada fokus pada kemampuan orang bebas untuk berpikir dan memilih penguasa dan kebijakan. Peran dari agama dalam politik sejak itu telah berubah. Beberapa sarjana berpendapat bahwa kritik agama saat ini adalah budaya dan moralitas serangan langsung terhadap modernitas dan kehidupan sehari-hari ketika abad ke-20 berakhir. Yang berikut ideologi, percaya, dan pendapat publik. Konsep ideologi digunakan untuk membuat konsep pengaturan nilai-nilai dan sistem kepercayaan itu warga negara. Pembuat kebijakan, pemimpin, dan bahkan non-peserta membuat tentang kekuasaan dan struktur kekuasaan. Politik dalam pengertian ini adalah daya tarik bagi tindakan sosial yang membawa perubahan dalam kehidupan rutin daripada beberapa cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Yang pertama, wajah ideologi. Karena mendefinisikan ideologi telah menjadi masalah, cara yang dimiliki oleh sosiologi politik, ideologi konseptual bervariasi. Salah satu cara berpikir yang bermanfaat tentang banyak pendekatan terhadap konsep ideologi adalah dengan mengkategorikan penelitian luas tentang ideologi dalam 4 cara yang ditonjolkan interaksi antara budaya, kekuasaan, dan tindakan sosial. Banyak pemahaman tentang interaksi antara warga negara individu, pemikiran politik mereka, dan pengaruh struktural yang memiliki efek pada sifat kekuasaan dalam masyarakat. 1. Ideologi sebagai subtikasi politik. 2. Ideologi sebagai seperangkat kepercayaan. 3. Ideologi sebagai deliberasi dan penghapusan. 4. Ideologi sebagai hegemoni dan sejarah. Yang berikut budaya dan media politik. Yang pertama, pengetahuan media dan politik. Kaitan antara informasi dari sumber media dan partisipasi politik atau teres dalam politik dikalahkan oleh pengaruh lain. Membaca koran atau majalah berita dari waktu ke waktu menjadi kurang menonjol sumber berita bagi banyak orang, dan kebangkitan internet hanya sebagai sumber informasi politik sekarang sedang dipelajari. 2. Nilai media dan politik. Salah satu pendapat populer adalah bahwa media membentuk nilai-nilai tentang politik serta masalah moral. Akibatnya, media biasanya menjadi sumber pengawasan oleh kelompok kepentingan yang mencari regulasi gambar media. Tahu bahkan kosakata, pola penggunaan media berdasarkan nilai-nilai, gaya hidup dan disposisi pribadi, kegunaan dan gratifikasi penelitian, paparan selektif, dan pengaturan agenda. Yang berikut simbol media dan politik. Seperti yang kita ketahui dari karya sosiologis di bidang interaksi simbolik, simbol sangat kuat mekanisme untuk membangun pemahaman interpersonal, pembentukan koneksi sosial, itu pembentukan kohesi kelompok dan penggunaan isyarat simbolik untuk mengidentifikasikan milik suatu kelompok juga perbedaan individu. Sistem simbolik yang dipelajari paling luas adalah bahasa, memikirkan tentang bagaimana kata, frasa, nada atau infleksi digunakan untuk terhubung dengan orang lain. Yang berikut, budaya dan tempat politik. Yang pertama, subkultural politik. Teori budaya politik El-Azhar memberikan penjelasan tentang bagaimana pola orientasion mempengaruhi kekuatan dalam struktur geografis yang disebut sebagai status. El-Azhar melanjutkan dengan menyarankan bahwa 3 tradisi nilai politik ditemukan di daerah seluruh Amerika Serikat dan di subkawasan di 50 negara bagian. Dalam masing-masing negara bagian, subkultur yang lebih lokal juga dapat dibedakan seperti moralis dan tradisi lokalis nasional di gurun barat daya. Yang berikut, nasionalisme. Nasionalisme dalam banyak hal adalah bagaimana kita mengkonseptualisasikan dimensi budaya negara-negara bangsa. Beberapa cendekiawan memperlakukan negara sebagai elemen budaya dan memandang nasionalisme sebagai elemen budaya. Nilai dan kepercayaan tentang negara atau identitas nasional menghasilkan pola perilaku yang terkait dengan loyalitas atau bahkan patriotisme. Peran dari entitas yang mendefinisikan konsepsi nasionalisme kita, termasuk nuansa budaya dan khususnya sebagai nasionalisme, dilemparkan sebagai inklusi atau pengucilan kelompok, akan memainkan peran penting di masa depan penelitian di bidang sosiologi politik. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai tugas sosiologi bab 3 yang berjudul Politik, Budaya, dan Proses Sosial. Terima kasih Bapak, selamat malam.